Shalom, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam cinta kasih Tuhan. Mari pagi hari ini dengan sukacita, jiwa kita, hati kita dengan sukacita menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kembali katakan jiwaku merindukan-Mu. Kembali kami angkat pujian ini Tuhan Yesus. Jiwaku kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan bersama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, mengharap haleluya menolongmu, yang aku tiada yang angkatlah hatimu dengan sukacita bersama-sama pujian ini. Ku bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Engkau sumber menolongku Tuhan. Haleluya, mari kembali katakan, ku
ya Allahku, tiada yang seperti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Penolongku tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami bersyukur waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami agar kami senantiasa selalu setia memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu Engkau telah adakan bagi kami sehingga kami dapat menikmati. Khususnya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Waktu dan kesempatan ini Tuhan, kami hanya meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu datang hadir di tengah-tengah kehidupan kami dengan kasih. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Sehingga kami dapat melakukan bukan perkara kecil, tetapi perkara-perkara yang hebat dan besar. Itu semua karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah pengakuan iman kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Amin, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lihat kanan kiri, katakan Yesusku luar biasa. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Di dalam iman percaya kami kepada Yesus. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. kasih-Mu tak berkesudahan, Haleluya. dan bernapas Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri. Haleluya. rahmat yang Kau beri. Kami tunggu bagimu, rahmat-Mu baru setiap kami. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan yang bernapas memuji Sang Raja. Katakan di atas gunung. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku berlimpah bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita diam sejenak, kita redungkan kebaikan Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan yang membuat kita luar biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Dia penuhi, dia hiasi kehidupan kita dengan kemurahan hatinya. Bahkan dia rancangkan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Katakan, aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Kau hiasi kami dengan sukacita dalam kehidupan kami. Mari katakan, angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Mari katakan sama-sama, aku ada saat ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
sekedar ungkapan dari kata-kata kami yang kosong di hadapan Tuhan, tetapi merupakan satu pendalaman dari pengakuan hati dan pengalaman hidup kami, pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Benar, tanpa Engkau kami tidak ada. Tanpa Engkau kami tidak menikmati Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih bahwa kebaikan Tuhan kekal buat kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada saat ini kami telah memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun kami semua, jemaat Tuhan, bahkan kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Supaya kami siap untuk menyerahkan hati kami, pikiran kami menjadi tempat di mana Tuhan memproses melalui firman-Mu. Kuduskan Tuhan hati kami, kuduskan pikiran kami, keberadaan kami sepenuhnya supaya kami boleh menyambut firman-Mu. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, kalau pada pagi hari anak-anak-Mu telah membawa persembahan yang merupakan berkat daripada-Mu saja bagi setiap kami. Kuduskan persembahan ini, rupiah yang dibawa di dalam kantong, di dalam kotak persembahan ini supaya Tuhan dipergunakan untuk kemuliaan. Melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, baik yang memberi melalui kotak persembahan ini maupun yang memberi persembahan melalui rekening secara online. Tuhan berkati mereka, pekerjaan rumah tangga dan pribadinya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan sebentar kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap di dekat firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya menghargai kesetiaan saudara. Kita semua yang hadir dalam ibadah melalui onsite, juga saudara-saudara kita yang mengikuti secara online. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema dari ayat Alkitab yang sangat terkenal, dan saya pikir kita semua harus mengerti dan juga melakukannya, karena itulah satu hal yang harus dan tidak mungkin ada di dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenakan manusia baru. Saudara, mengenakan manusia baru. Saudara, dengan subtema bukti praktis sebagai manusia baru. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat saya. Kita akan berangkat dari ayat ini kita supaya mengerti dan kita boleh memahami, kita boleh merenungkan, kita boleh melakukannya. Jadi firman Tuhan kita cerna dan kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berbunyi demikian, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik melalui caption yang ada di monitor Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dengan terjemahan baru dari Alkitab kita yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pengembalanya kepada jemaat di Korintus, Saudara. Jemaat di Korintus itu salah satu jemaat yang di dalam Alkitab mendapat pengembalaan secara khusus dan serius. Dan ada penegasan-penegasan yang disampaikan supaya orang Kristen di Korintus, dan saya percaya juga orang Kristen yang saat ini mendengarkan khotbah hari ini tentang tema ini, supaya ketika kita kembali membaca ini bukan saja diingatkan, tapi boleh mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidup orang percaya yang sesungguhnya. Saudara, saya bacakan sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ini berbicara tentang orang Kristen, orang percaya. Artinya apa? Orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus.
Siapa itu? Saya pikir dan saya yakin saudara dan saya yang hari ini mengikuti ibadah dan firman Tuhan hari ini. Jadi saudara dan saya ada di dalam Kristus. Itu artinya apa? Saudara ada di dalam keyakinan yang Kristus itu sebagai batu penjuru, sebagai dasar. Jadi kekristenan tidak bisa melepaskan dari siapa Kristus itu. Dialah yang menjadi dasar dan dialah yang melingkupi kebenaran orang Kristen. Dia yang menyelimuti kebenaran orang percaya. Itulah Kristus pribadi yang telah menjadi juru selamat dan Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di dalam ayat yang berikutnya dari ayat yang ini, maksudnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang manusia, termasuk orang Kristen di dalamnya, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Semoga Allah damai sejahtera, Allah itu adalah damai sejahtera, sumber segala damai sejahtera yang sejati Allah. Makanya semoga Allah damai sejahtera ya, menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Saudara, sempurna, bukan 50%, bukan 70%, bukan 90%, sempurna. Jadi saudara, Tuhan ingin supaya orang Kristen yang sudah ada di dalam Kristus itu terpelihara sempurna dalam apanya? Tubuhnya. Makanya tidak heran kalau orang Kristen kalau sakit minta kesembuhan kepada Tuhan. Itu boleh, silahkan. Karena Tuhan ingin supaya saudara juga sehat, amin. Tapi kesehatan tidak hanya melalui mukjizat, tapi juga dengan cara hidup yang baik, ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya hidup orang Kristen, tubuh, jiwa, dan rohnya itu terpelihara sempurna. Karena manusia memang terdiri dari 3 itu. Memang ada yang mengelompokkannya tubuh dan jiwa. Saudara. Kalau saudara datang ke sini, saya tidak tahu apakah kita benar-benar membawa tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang menjadi persoalan begitu. Banyak orang datang ke gereja mungkin ya, atau berdoa atau melakukan ibadah keagamaan itu hanya tampaknya, kelihatannya tubuhnya saja, tetapi jiwanya melayang-layang ke sana kemari ya. Rohnya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, orang Kristen adalah orang yang harus menjadi kesatuan ketika hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika hidupnya adalah menjadi milik Tuhan, maka orang Kristen harus menggunakan seluruh keberadaan sebagai manusia. Roh, jiwa, dan tubuhnya itu harmonis, menjadi satu di dalam bagaimana orang itu memuliakan Tuhan. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara yang lama sudah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ya di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, saudara, di sana dikatakan dengan tegas, saya akan bacakan buat saudara dan saya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ayat ini sangat populer buat saudara dan saya supaya kita juga bisa memahami dengan baik tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Yang berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa oleh Tuhan supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saya ulangi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kemudian yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Saudara, tubuh kita diperanakkan dari ibu, artinya melalui darah dan daging. Dan keberadaan kita, tubuh yang biologis ini, di dalam Alkitab dikatakan kalau kita dilahirkan dari ibu saja, kita itu merupakan keturunan Adam. Ya.
Kalau saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, dilahirkan dari biologis, keturunan dari orang tua, dari nenek kita itu keberadaannya sebagai keturunan Adam. Nah, semua orang yang menjadi keturunan Adam, firman Tuhan mengatakan mereka telah berbuat dosa, kecuali Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali tadi dikatakan di sana bahwa tubuhmu, kecenderungan kita setelah lahir itu adalah keinginan-keinginan yang berdosa. Ya, manusia itu lahir punya keinginan-keinginan, itu menjadi kodratnya. Menjadi keinginan yang buruk, saudara. Dan itu diakui oleh semua orang. Bahwa ketika manusia lahir, dia punya keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan. Nah, hidup ini adalah hidup manusia lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian dikatakan bahwa rohnya, spiritnya itu mati. Jadi orang mau berbuat baik itu susah. Tiap hari kerjaannya kok ngomongin orang gitu loh. Apa-apa yang diomongi kejelekan, keburukan, yang diberpikir negatif terus. Tidak pernah mempunyai gairah hidup sebagai anak terang. Karena memang mereka anak gelap. Jadi manusia itu begitu, tanpa Kristus manusia itu hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka punya kecenderungan terus menerus dikuasai oleh keinginan jahat dan dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, enggak kok saya enggak bunuh kok. Saya juga enggak mencuri saudara, tapi keinginan-keinginan merugikan orang itu sering timbul dalam hidup saudara. Atau paling tidak begini Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu lebih baik dari kita enggak terima. Saudara. Ini juga kecenderungan, manusia enggak mau dilampaui dari keadaan di luar dirinya, dan dia merasa dirinya itu adalah baik di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan manusia. Nah, kecenderungan manusia lama inilah yang dikatakan bahwa kita hidup dalam dosa. Nah, ketika kita percaya Yesus dikatakan, maka kita adalah ciptaan baru. Ketika kita mempunyai Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara harus yakin ini. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Saya kasih ilustrasi saudara. Kalau ada seorang raja, ya, Adam dan Hawa itu adalah anggaplah seorang yang kaya raya. Ya. Mengapa demikian? Karena dia berada di Taman Eden. Saudara, Taman Eden hidupnya penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan dan semua sudah tersedia. Hebatnya Tuhan kita yang kita sembah itu menyediakan semua yang sebelum kita ada sudah disiapkan. Seperti orang tua menyediakan ASI-nya kepada anaknya sebelum anak itu lahir. Seperti orang tua, terutama ibu-ibu, sebelum anaknya lahir sudah menyediakan apa? Pakaian bayinya. Itu Allah kita. Tetapi ketika keadaan itu tidak digunakan dengan baik oleh Adam, Allah yang menyediakan kebaikan di dalam taman, berbagai berkat itu ada, dilanggar, saudara, dilanggar. Jadi bagaikan seorang raja yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan segala apa yang dia miliki, saudara. Kita ini sebetulnya keturunan orang hebat, Adam itu orang hebat. Tetapi dia harus melanggar hukum Allah karena tidak taat dan tidak menurut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Keluar dari Taman Eden. Raja itu akhirnya saya gambarkan, seorang raja ini gambaran daripada manusia supaya saudara dan saya mengerti. Ketika dia berperang melawan musuh, ya kan? Raja ini belum punya anak ya, belum punya anak. Berperang melawan musuh, ini gambaran kita supaya saudara mengerti. Jadi raja ini ketika berperang melawan kerajaan yang lain dia kalah. Kalau dia kalah berarti kerajaan dan rajanya itu menjadi apa? Menjadi budak. Orang yang dijajah menjadi budak. Kita ini juga seperti itu. Adam itu kalah dengan kuasa kegelapan. Itu ilustrasi. Karena melanggar titah Tuhan sehingga dia menjadi miskin. Adam menjadi miskin rohani. Karena sudah putus hubungan dengan Tuhan. Nah,
Kalau Adam menjadi miskin dan tinggal di luar Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, keturunannya kira-kira jadi miskin enggak? Ya miskin, karena sudah keluar menjadi budak daripada keinginan yang berdosa. Nah inilah keadaan kita sebelum kita terima Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saudara, ketika saudara menjadi orang percaya dan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara, saudara itu adalah orang yang menjadi ciptaan baru. Jadi kalau saudara mau membaca ayat ini, saya ingin kasih tahu kepada saudara. Jadi aku yang ada dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Yang lama, manusia lamaku, sudah berlalu. Sesungguhnya manusia baruku sudah datang. Jadi saudara ketika percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara dikembalikan statusnya, kehidupannya menjadi anak Allah. Anak Allah jatuh, turun, menjadi miskin, dikembalikan. Tapi ini miskin rohani ya, bukan miskin dunia. Saudara ditetapkan kembali karena Yesus Kristus yang telah menebus dan menjadi Tuhan saudara. Sehingga saudara dikembalikan menjadi anak Allah melalui kelahiran kembali. Saudara-saudara. Oleh karena itu saya akan bacakan kembali di dalam ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara jadi ciptaan baru itu keinginan Allah. Saudara lahir bukan keinginan saudara. Amin. Jadi Allah melahirkan saudara menjadi anaknya, diangkat karena saudara ingin dikembalikan untuk menikmati hidup Tuhan yang dikatakan Allah damai sejahtera itu. Saudara juga damai sejahtera dengan Tuhan. Dengan hidup saudara, walaupun saudara sementara ini di dunia masih banyak kesulitan. Hal-hal yang saudara harus tempuh, bahkan mungkin sakit, tapi saudara tetap mempunyai keyakinan. Saudara dan saya mempunyai jaminan bahwa bersama dengan Tuhan, Allah yang damai sejahtera itu, Yesus Kristus sumber segala damai sejahtera itu, saudara bisa hidup dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Nah inilah makanya saudara menjadi manusia baru. Saudara bukan lagi anak-anak yang kalah, bukan anak-anak yang dijajah, bukan anak-anak miskin rohani, tapi saudara menjadi anak-anak yang kaya secara rohani. Saudara sudah dipindahkan dari lumpur dosa menjadi anak Allah di dalam kerajaannya. Status saudara menjadi anak Allah, anak raja, dan itu karena dilahirkan oleh Allah melalui percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan saudara dan saya. Karena saudara harus punya keyakinan ini. Sebab kalau saudara nggak punya keyakinan, ya saudara menganggap sepele pekerjaan Tuhan. Bukan main saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di sini, maka yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Kecenderungan yang lama, keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak mulia, yang memalukan, yang menjijikkan dari dalam hati sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara dipersatukan menjadi orang yang mati terhadap dosa. Saudara, ya. Saudara sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Pekerjaan Tuhan itulah yang membuat saudara tidak lagi menjadi orang berdosa. Walaupun keadaannya saya masih bisa, tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Sekarang kita introspeksi, apakah saudara sebagai orang Kristen masih dikuasai oleh dosa? Yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan kita belum menjadi lahir baru sebagai manusia yang baru. Kalau kecenderungan kita hari-hari masih melakukan segala sesuatu yang sama dalam hal bersalah, saya pikir pekerjaan Tuhan belum terjadi dalam hidup saudara. Karena dikatakan yang baru sudah datang. Saudara, kita ini sebetulnya dibedakan hanya dengan cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap dengan orang dunia. Yang kita hadapi sama, persoalan sama. Orang dunia menghadapi COVID, orang Kristen menghadapi COVID. Orang dunia menghadapi krisis ekonomi, orang Kristen menghadapi krisis ekonomi. Iya kan? Orang dunia sakit, kita juga bisa sakit. Tetapi sikap saudara dan saya di dalam Tuhan itu berbeda.
Karena sebetulnya saudara sudah ada di dalam kehidupan yang baru sebagai manusia Allah. Dan sikap saudara ketika sakit, saudara bisa bersyukur. Amin. Bukan karena sakit itu Tuhan terima kasih buat sakitnya, bukan. Sekalipun aku sakit, Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan berjanji Dia juga akan menyembuhkan saya. Bahkan satu saat kita tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Kalau kita sudah bangkit dari kematian. Amin. Nah, inilah saudara sikap yang penting. Nah, itulah yang disebut manusia baru. Manusia baru itu manusia yang spiritnya baru. Saudara, mentalnya baru, cara berpikirnya baru, keinginannya yang baru diubahkan. Walaupun tidak sekaligus sempurna, tapi bertahap dari bayi yang rohani bertumbuh semakin hari, semakin dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya baca di dalam Roma pasal 6 ayat 6, nanti Roma pasal 6 ayat 5, itu karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan ketika saudara masuk di situ, saudara Roh Kudus tinggal di dalam saudara untuk selama-lamanya. Tetapi saudara harus memahami bahwa Roh Kudus itu bukan seperti sesuatu yang kata orang dunia menjadi kekuatan otomatis. Enggak, dia pribadi. Pribadi itu artinya saudara bisa mengizinkan dan bisa menolak untuk tidak bekerja sama. Seperti seorang ayah ketika anaknya ingin disekolahkan ke sekolah yang baik, anaknya menolak, ya sudah nggak jadi. Ketika Roh Kudus menuntun saudara dan saya tidak merespon melalui firman-Nya, ya saudara tidak bisa bertumbuh. Jadi Yesus sudah menebus, membawa saudara dalam kehidupan yang benar. Tapi pertumbuhan saudara harus mengikuti firman dan rohnya. Setiap hari makanya saudara kalau dengar firman itu perhatikan, renungkan, dan jalankan. Karena firman Tuhan itu tidak punya kepentingan, hanya ingin memberkati saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara berkhotbah menyampaikan kebenaran, tidak ada kepentingan sedikit pun untuk sesuatu hal yang menguntungkan bagi manusia. Tetapi hanya untuk memuliakan Tuhan, menyingkapkan kebenaran supaya saudara dan saya benar-benar menjadi anak Allah yang sejati. Karena itu saudara adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya orang Kristen bergairah ya, gereja semangat, nyanyi semangat, dengar firman Tuhan semangat. Walaupun keadaan kadang-kadang tidak menentu, ya kita boleh berduka tapi sebentar, tapi jangan dikuasai oleh kedukaan dunia. Apalagi cara berduka dunia, tidak. Cara bersuka cita dunia juga tidak kita pakai. Berduka citanya orang Kristen, orang percaya itu berduka yang menghasilkan pertobatan. Ketika kita datang misalnya, ada saudara kita yang berduka karena kehilangan ya yang dikasihnya, artinya orang meninggal, kita datang ke rumah duka. Kita berduka cita, tapi ingat bahwa kita juga harus masuk dalam kehidupan seperti itu, bertemu dengan Tuhan. Itu duka cita, ya. Bukan bersedih karena kehilangan terus dan akhirnya kita menjadi mengasihi diri, kita merasa putus asa dan apatis. Tapi kita tetap semangat. Itu semua sementara. Berduka cita orang Kristen adalah berduka cita untuk tetap ikut dalam Tuhan. Semakin semangat. Ya, semakin sungguh-sungguh bahwa itu semua harus kita jalani sampai akhirnya kita menikmati dan menjumpai dari apa yang kita butuhkan nanti secara penuh. Itu hanya jalan hidup, saudara. Jalan hidup, jangan terlalu dipikirkan menjadi yang sekunder, menjadi yang primer, yang sepele menjadi yang utama. Kadang-kadang suka begitu, orang Kristen banyak yang tidak mengerti karena mereka menganggap ini yang utama, padahal yang utama adalah keselamatan jiwa saudara. Amin. Dan itulah saudara sudah dijamin oleh Tuhan bahwa saudara menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengenakan manusia baru itu? Tadi dikatakan saudara dan saya menjadi bayi rohani. Saudara menjadi anak rohani berarti harus mulai dari nol. Tetapi manusia lama yang kecenderungan dosa itu sudah mati. Nah sekarang mulai dengan manusia yang baru. Bagaimana saudara? Seperti seorang bayi yang bertumbuh. Nah, saudara harus memberi izin kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun aku supaya aku mengerti firman-Mu. Roh Kudus,
tuntun aku supaya kalau aku menghadapi orang marah, aku tidak marah. Roh Kudus, tuntun aku supaya aku bisa mengendalikan diri. Ketika ada orang yang memancing-mancing aku untuk berkelahi, saya bisa menahan diri. Saudara, itulah kita, karena kita masih terprogram dengan cara hidup yang lama dengan pikiran. Saudara, itu kalau saya makanya cenderung bahwa orang-orang itu punya gaya. Yang menjadi persoalan adalah gayanya yang negatif dibawa-bawa setelah menjadi orang Kristen. Ada orang Kristen yang menjadi orang Kristen masih latah dengan kata-kata yang kotor. Itu enggak lepas, ada gitu. Kalau ngomong latah seperti orang dunia. Itu berarti saudara belum meninggalkan cara hidup yang lama. Kita belum mau meninggalkan manusia lama kita. Dia masih kepengen kembali menjadi budak dosa. Itu ungkapan. Saudara, oleh karena itu izinkan Roh Kudus untuk menuntun saudara sampai kepada pertumbuhan pengenalan Tuhan menjadi dewasa. Saudara, banyak orang yang masih seperti itu. Mari, saya harap di sini tidak ada, tapi saya mengajak hari ini saudara mengizinkan Roh Kudus saudara bekerja dalam hidup saudara. Ya. Itu yang pertama. Nanti baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang dikatakan di sana bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait rohku? Bait Roh Kudus. Bait itu rumah. Allah itu Allah. Jadi roh Allah tinggal di dalam rumah yang terdiri adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara dihuni oleh Tuhan. Banyak orang yang saya pergi gereja kan di sana ada Tuhan, benar. Tapi sebetulnya saudara di dalam perjalanan dari rumah ke gereja itu ada Tuhan di dalam diri saudara. Ketika saudara di dapur, ketika saudara di kantor, ketika saudara di pasar, ketika saudara berbisnis, ketika saudara menunaikan tugas apapun, Tuhan ada di dalam hati saudara. Tuhan sudah tidak lagi berhuni di dalam tempat-tempat seperti zaman perjanjian lama. Di bait Allah itu saudara sendiri. Karena itu izinkan Roh Kudus untuk membawa saudara dalam pembaharuan akal budi. Penting saudara. Banyak orang Kristen juga ada yang aku sudah belajar, aku sudah mengerti, aku sudah melakukan ini. Saudara, Roh Kudus yang menuntun saudara. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Tuhan mendampingi kita sampai akhir zaman melalui rohnya. Itulah sebabnya bukan aku tapi Kristus yang tinggal dalam hidupku. Saudara harus berani, aku sudah mati tapi Kristus yang ada dalam diri yang membuat aku hidup, bertumbuh, ya, dan bisa menjadi berkat. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak izinkan Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Menerima pengajaran Injil yang kedua. Saudara, kalau ada pengajaran dengar dengan baik. Karena orang kuat itu dengan pengajaran. Saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara di sini, saudara bisa nggak masuk SMP tanpa sekolah dasar? Kalau bisa ya mukjizat lah. Tapi saya pikir saudara juga sulit akan mengikuti pelajaran SMP. Saudara bisa? Itu pengajaran. Jadi ini yang harus kita perhatikan, menerima ajaran yang kuat dari firman Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa saudara adalah ciptaan baru. Saudara sudah diampuni, saudara telah menjadi anak Allah. Walaupun harus bertumbuh dari bayi rohani terus setiap hari. Itu saudara, dan itu tidak dimiliki oleh orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara, mari terima ajaran, terima didikan. Banyak orang didikan hanya mengerti di kelas. Nanti tolong ya buat ini, rumusnya gini, resepnya kayak gini, komponennya gini. Tapi nggak pernah melakukan. Suruh bikin nasi goreng, ya kan? Ada ramuan-ramuan, ada bumbu-bumbunya, nggak pernah bekerja dengan wajan, dengan kompor, dengan ramuan. Bagaimana bisa menikmati hidup? Saudara, berkati orang yang memusuhi saudara. Ketika ada orang memusuhi saudara nggak berani memberkati, ya nggak bisa kita hidup. Saudara, pengajaran itu tidak hanya di sini, tapi dijalani. Nah ini Bapak Saudara yang dikasih itu. Oleh karena itu ciri manusia baru yang pertama mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. 1 Korintus 3:16 atau Efesus 1:13 menerima pengajaran Injil di dalam Efesus pasal 4 ayat 21. Menerima, jangan menolak firman.
Kadang-kadang gara-gara mungkin yang khotbah tidak menarik gitu ya. Tidak bisa membangkitkan semangat yang mendengarkan. Udah males lah. Saudara jangan begitu. Kita belajar. Kalau saudara memang mau ketemu Tuhan, saudara belajar Injil, baca sendiri. Jangan suka mengkritik orang berkhotbah. Tapi saudara sendiri juga gak pernah ketemu Tuhan. Bahkan justru orang yang sering ketemu Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi setiap hari, setiap waktu, dia pasti tidak mungkin malah mengkritik. Karena dia tahu bagaimana semakin dalam dengan Tuhan, semakin orang itu rendah hati. Tidak suka menyalahkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terima pengajaran itu. Semakin dalam, kita semakin sungguh-sungguh hidup kita berubah dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, mau diperbarui. Mau diperbarui maksudnya bertumbuh. Mau, saudara kadang-kadang gak mau diperbarui. Bagaimana kita mau bisa dewasa kalau kita tidak mengalami jatuh dan bangun? Jatuh bangun bukan diinginkan. Makanya jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Saudara itu kalau anak kecil ya dari usia balita, bawah 5 tahun kan, umur 1 tahun, 1 tahun 3 bulan baru mulai belajar. Bisa gak dia sekali berjalan itu langsung tanpa jatuh? Saya pikir gak ada. Semua pasti merangkak dulu, terus rambatan ya, baru jalan 1-2 kali langkah. Jatuh, bangun lagi jatuh, itu. Tapi dia tidak berhenti, nanti akhirnya aku kembali gak usah jalan deh. Gak ada lah anak gitu. Apalagi orang tuanya, nak gak usah jalan nanti jatuh. Ini orang tua yang gak ngerti. Tapi jatuhnya bukan diinginkan. Karena proses untuk menjadi orang dewasa itu pasti mengalami sesuatu. Tapi saudara tetap punya kekuatan bahwa saudara menjadi orang dewasa dan saudara bertumbuh. Bukan karena jatuh bangun. Tetapi memang saudara punya sikap dan saudara punya naluri. Saudara punya kodrat untuk bertumbuh dalam Tuhan. Karena mengizinkan Roh Kudus. Karena mendengar firman dan saudara melakukan firman itu. Saudara, karena itu Bapak Ibu Saudara mau diproses, mau dibentuk. Dibentuk itu penting. Beberapa khotbah yang lalu kita dengar tentang hal ini. Banyak orang yang berhenti di sini. Hebat di gereja tapi keluar dari gereja. Sudah enggak mau menghadapi realita hidup. Realita itu harus dihadapi. Kita hidup bukan bersandiwara. Kita hidup bukan acting. Kita hidup sesungguhnya. Apa yang harus kita hadapi, kita harus hadapi. Karena hidup ini adalah kenyataan. Tapi Tuhan memberi bekal bagaimana kita bisa menghadapi. Pasti kita menang akan segala masalah secara rohani dan sebagai orang percaya. Itu ciri manusia yang baru. Saudara, ada beberapa kiat, ada sebuah petunjuk praktis bukti yang nyata apakah saudara dan saya hari ini dan seterusnya itu benar-benar sudah mempraktekkan bahwa saudara manusia baru ciptaan Tuhan di dalam Kristus. Yang pertama, mari saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Membuang dusta dan berkata benar kepada sesama. Ini adalah perwujudan daripada manusia baru. Kalau orang dari pertama mengikut Tuhan, sudah dibaptis menjadi anggota gereja, kerjaannya cuma bohong. Ya itu bukan manusia baru. Itu manusia lama yang sesungguhnya kita belum dilahirkan kembali. Terus menerus loh ya, terus menerus hidup dalam dusta. Makanya di sana dikatakan Efesus pasal 4, mari saya akan bacakan ayatnya ya. Di dalam Efesus pasal 4, Saudara, ayat yang ke-25 yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota aja masih dibohongi, apalagi bukan sesama. Maksudnya begitu ya. Jadi orang Kristen di Korintus itu dilihat oleh Paulus ketika sama-sama orang Kristen kok masih dusta gitu loh. Yang dalam dia sendiri, di dalam lingkaran sendiri masih suka ngomong dusta. Apalagi dengan orang lain yang gak pernah ketemu. Ini harus dibuang. Malah kadang-kadang orang Kristen itu suka sok demi Tuhan. Coba. Padahal bohong. Tapi ngomong demi Tuhan. Jadi Tuhan ditarik supaya membela kita. Sembunyikan aku Tuhan dari kebohongan itu. Aku pakai namamu. Itu kan jahat. Ngeri loh. Makanya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Anda ini orang Kristen
masih demi Tuhan. Saudara-saudara, apalagi Kristen juga tidak boleh lagi bersumpah. Karena apa yang kita katakan itu sudah seperti sumpah. Karena kita sudah manusia baru. Manusia baru itu manusia yang sudah bersih. Manusia yang suci. Yang manusia tidak menginginkan sesuatu yang keliru, walaupun mungkin kita selip bisa. Karena tekanan keadaan yang kita memang harus bertumbuh seperti manusia, anak bayi yang masih merambat. Akhirnya harus jatuh karena gak kuat. Datang kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Dan saudara tidak jatuh lagi. Dan itu harus ditinggalkan. Buanglah segala dusta. Orang Kristen masih bisa berdosa. Tapi orang Kristen tidak boleh menjadi pendusta. Amin. Bisa itu ya sekali-kali mungkin. Tapi ini sifatnya karena ya kita pasti bertumbuh. Gitu. Bukan berarti boleh. Bertumbuh. Kalau orang bertumbuh ya sudah. Tapi kalau tiap hari berdusta. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dia bukan mengenakan manusia baru. Ya jangan dustalah. Jangan dustalah ya. Tapi kalau enggak gitu enggak dapat duit Pak. Loh kok enggak dapat duit? Ya kalau kwitansinya pas yang saya pakai, dapat untung dari mana Pak? Ya kita sedikit-sedikit lah kan gak boleh nanti minta ampun. Mempermainkan Tuhan. Saudara. Mempermainkan Tuhan. Apa saudara katakan? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya saya katakan di depan bahwa hidup kita bukan bersandiwara. Hidup kita bukan berakting, hidup kita bukan main ketoprak, bukan main ludruk, bukan main sinetron. Hidup kita sungguh-sungguh hidup sebagaimana kita hidup sebagai anak-anak dalam kekudusan dan kesucian. Buang segala dusta. Ya, katakan benar. Kalau iya, di atas ya. Tidak, di atas tidak. Itu yang pertama, saudara. Nanti baca di dalam Efesus pasal 42. Pasal 4 ayat yang 25 akan saya tegaskan. Karena itu sekali lagi saya katakan Bapak Saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Itu yang pertama. Yang kedua. Saudara, yang kedua di dalam ayat yang ke-26 dikatakan dan juga ayat yang ke-27 saya akan bacakan demikian. Apabila kamu menjadi marah. Saudara. Banyak orang memahami ini marah itu boleh. Apa-apa marah. Bukan, apabila kamu menjadi marah. Keadaan di luar saya harus mengatakan sesuatu yang kasar. Kasar dalam tanda petik tapi untuk mendidik. Marah. Emergency, marah itu orang Kristen itu emergency. Tahu emergency? Nanti lewat Mas Mitra ada emergency. Gawat darurat. Marah itu gawat darurat. Kalau terpaksa marah tapi saudara harus menarah tetapi mendidik. Jangan berbuat dosa. Jadi kalau orang Kristen apalagi hamba Tuhan yang kerjanya marah-marah, kita itu bukan diciptakan untuk menjadi pemarah, tetapi masih mungkin marah, tapi Tuhan menciptakan supaya ketika kita marah, itu adalah bisa menjadi berkat. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk mendidik orang, untuk mengarahkan orang supaya yang keliru itu menjadi benar. Bukan untuk mencari kesalahan dan bukan untuk menghakimi, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua kalau marahin anak-anak ya, jangan menyinggung masalah pribadinya. Ya, jangan menjelek-jelekan pribadinya. Tapi sampaikan kebenaran tentang perilakunya yang keliru. Dan saudara bisa memberi arahan yang benar. Kasih argumentasi yang baik, kasih jalan keluar. Jangan menunjuk-nunjuk, dasar dari dulu kamu kayak gitu. Kalau tahu kayak gitu saya nggak mau melahirkan. Loh, itu kan kacau. Ini sudah, waduh ini udah nggak jelas ini orang Kristen. Bukan, itu anak saudara. Lah kalau anaknya seperti itu kira-kira mamanya seperti apa? Gitu ya. Gitu kadang-kadang nggak sadar kita ini ya. Marah-marahnya orang tapi sebetulnya mencerminkan dirinya sendiri bahwa dia itu juga seperti itu. Gitu. Ada satu ilustrasi begini, mungkin ada ya di dalam WA group itu. Jadi anak itu bawa rapot ya, bawa rapot ini sama bapaknya. Pak ini rapot gitu ya. Ada merahnya, matematika, bahasa Indonesia sama agama merah semua. Kamu dasar anak,
Kok bisa merah semua? Gitu ya. Kamu itu nggak tahu ya bapakmu gitu. Terus yang ada datang tetangganya, iya itu apa nak? Raport. Memang raportnya siapa? Raportnya bapak gua. Gitu. Akhirnya ketawa, nggak taunya itu raportnya bapaknya, dia kan nggak pernah ngomong raportnya, dia dapat raport dari bapaknya, disimpan, dikasih. Tapi bapaknya sudah marah-marah, dikira itu raportnya dari sekolahnya dia. Ini raportnya bapak, coba. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kebenaran ya. Jangan sampai kita hanya sekedar marah, apalagi marah tanpa fakta. Saudara memarahi orang, tapi faktanya itu bertentangan dengan apa yang saudara marahkan. Waduh, itu berdosa besar. Saudara, nggak bisa saudara. Sedangkan marah yang benar apa? Harus ramah. Harus membawa orang bisa bertobat, bukan malah tambah sakit hati, tambah mundur, tambah kecewa. Saudara, itu marah yang bagus. Jangan sampai orang menjadi undur, malah tidak diselamatkan, malah tidak ke gereja, malah uring-uringan, malah tambah banyak masalah, saudara. Makanya jika kamu marah, jangan kamu sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan itu diikuti dengan kalimat yang lain, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita marah dibalas sama orang yang marah. Saudara tambah marah. Waduh, ini memberi kesempatan kepada iblis. Akhirnya, kamu itu siapa? Kamu gak tahu siapa. Waduh, ini sudah kacau. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan beri kesempatan iblis. Tinggalkan ya, kalau kita marah dengan sesuatu yang membawa kepada dosa, saudara tinggalkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27 ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis jika engkau marah. Dan marah tidak boleh membawa kepada dendam, iri hati, dan kebencian, saudara. Jadi memang boleh Tuhan Yesus marah untuk orang-orang yang menggunakan bait Allah sebagai tempat untuk menjual domba dan kambing untuk persembahan bait Allah. Ngeri saudara. Jadi imam-imam ini, para orang Farisi itu membawa domba dan kambing ke bait Allah untuk dijual supaya seolah-olah bisa mengorbankan, gak usah pergi ke tempat lain. Padahal di balik itu Tuhan pasti marah, ada masalah. Ini kok Farisi ini kok bisnis. Sampai gereja jadikan tempat untuk jualan, untuk mencari duit. Tuhan Yesus marah karena dia salah. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara. Yang pertama, buang segala dusta, katalah benar kepada yang lain. Yang kedua, jika saudara harus marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya saudara bisa menjadi berkat dan mengembalikan orang yang saudara marahi kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-28 saya akan bacakan buat saudara dan saya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi saudara, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi yang ketiga, saudara, yang ketiga itu saudara, orang-orang Korintus oleh Paulus dikatakan jangan mencuri lagi. Saudara, mencuri itu apa sih sebetulnya? Saudara nggak tahu yang mencuri. Mungkin taunya ngambil tipnya orang lain, ambil sandalnya orang lain, ya, ngambil barangnya orang lain jadi milik orang lain. Saudara, mencuri itu hakikatnya apa? Itu melanggar hak orang lain, mengambil haknya orang lain. Si A membeli sesuatu dengan hasil keringatnya. Si A punya barang dari hasil pekerjaannya, dia punya kamera misalnya. Terus si B mencuri kameranya si A. Itu berarti merampas hak hidupnya, hak miliknya. Itu mencuri. Itu yang gak boleh, saudara. Tetapi saudara, mencuri ini dalam kekristenan tidak hanya sekedar kayak gitu, mah itu ketahuan, ngerti. Ada barang buktinya, saudara ketahuan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ngerti? Mencuri kemuliaan Tuhan. Itu begini, kalau bukan aku siapa yang di gereja? Mencuri. Yang dipermuliakan Tuhan, kenapa dia dipermuliakan dirinya? Itu jauh lebih sering. Dan saudara dan saya barangkali pernah mengalami. Siapa yang jadi ibu rumah tangga, Pak?
Bapak kan taunya makan tidur, saya yang nyiapi. Siapa Pak dari pagi, siang, sore? Itu saya. Sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi seolah-olah dia hebat tanpa Tuhan. Kadang-kadang begitu. Makanya saudara jangan mencuri. Ya, kalau mencuri masalah harta mungkin saudara ya karena mungkin nggak mampu melakukan bisa. Tetapi saudara jangan kita menjadi pencuri. Apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri hak orang lain. Mencuri hak orang yang sesungguhnya dia kita hormati, kita catut namanya. Pak, ini begini Pak. Ini bos saya, ini gak bisa kalau gak Bapak begini. Mencuri. Menggunakan kekuasaan pimpinan, curi. Padahal pimpinan gak pernah dikasih tahu dan gak pernah meminta seperti itu. Mencuri, saudara. Pergi, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Kristen itu inilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ciptaan baru. Ya. Sudah, makanya kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus dengan firman seperti khotbah hari ini, saya pikir saudara akan bertumbuh dalam kemenangan, menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah yang sejati. Jangan mencuri. Dan kalau saudara bisa bekerja dengan tangan sendiri, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Saudara kalau bekerja itu kan dasarnya rajin, bukan malas. Rajin mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan, bawa pulang untuk dapat sesuatu yang bermanfaat untuk saudara. Bisa beli pakaian, bisa beli minuman, bisa beli rumah, mungkin kendaraan. Tetapi saudara juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, luar biasa loh firman Tuhan hari ini saudara. Karena itu jangan mencuri tapi bekerjalah dengan tangan sendiri supaya saudara menjadi berkat. Itu tujuan menjadi manusia baru. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang terakhir saudara, kalau kita menjadi manusia baru, bukti praktis kita adalah tidak mengucapkan perkataan kotor. Ayat 29 dari Efesus pasal 4, tetapi perkataan yang membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat dan yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Kolose pasal 3 sebagai ayat penutup buat saudara dan saya. Ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kata-kata Kristus itu apa? Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ya kalau nggak salah ayat 8. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang enak didengar, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mulia, apa yang agung. Pikirkan itu dan katakanlah kepada orang-orang di sekitar Anda. Perkataan yang membangun. Ya kita harus membangun melalui perkataan yang baik. Supaya orang itu tambah semangat. Sekarang ini banyak orang susah saudara. Kalau ketemu selamat pagi, salam, diberkati luar biasa. Ya bangun dia, jangan putus asa, jangan cemas. Ya. Saya sekarang juga lagi menghadapi ada dua adik saya. Yang satu adik ipar, yang satu juga adik saya. Sekarang sedang mengalami sesuatu yang kayaknya stres. Kasih semangat supaya ayo jangan terpaku oleh masalah. Ya bawa itu masalah di hadapan Tuhan. Bangkit, jalan saudara. Kalau kita mengikuti keinginan kita itu natur kemalasan itu manusia lama. Ya semangat saudara. Kalau mikirin sakit itu semua ada apalagi umur-umur tua. Ya kemarin pusing-pusing sekarang sudah enggak, nanti kaki gitu ya. Iya kan? Nanti yang lain lagi pinggang, dirasain. Aduh nggak bisa kita berbuat apa-apa saudara. Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan dan hidup baru. Dengan cara yang benar, cara yang baik. Sesuai dengan tuntunan firman Tuhan hari ini. Jadi bukti praktis kita sebagai orang Kristen bahwa kita ciptaan baru adalah yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita harus membuang dusta dan berkata benar kepada orang. Kita tidak menjadi pendusta. Ya, kita diciptakan menjadi orang yang mengatakan yang benar kepada orang lain. Yang kedua, jika seandainya saudara harus marah, jangan berbuat dosa, jangan beri kesempatan kepada iblis. Buatlah marah saudara untuk memberkati orang. Karena di dalam marah itu ada unsur mendidik membawa mereka kepada pertobatan supaya mereka boleh mendapat kasih karunia. Yang ketiga, jangan lagi saudara malas. Mari kita rajin. Apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun, tunjukkan itu bahwa saudara menjadi orang yang rajin. Ada perubahan sedikit banyak,
Itu tergantung dari kemampuan saudara. Tapi jangan saudara, sudahlah, biar orang lain. Saudara jangan mengandalkan orang. Andalkan saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Saudara bisa melakukan apa yang saudara lakukan. Saudara rajin melakukan pekerjaan yang baik supaya saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan mengucapkan perkataan yang membuat orang putus asa, lemah dan menjadi stres. Tapi kita bangun, kita sampaikan perkataan Kristus. Sebab perkataan Kristus itu adalah kaya di dalam memberikan pemahaman tentang kebenaran, semangat yang baru, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara-saudara sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Saya ciptaan baru, saya manusia baru. Saya hidup di dalam terang, saya tidak lagi di dalam hidup kegelapan. Anak raja, anak Tuhan, saya hidup sesuai dengan hidup sebagai anak terang. Ya, menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku telah mati dan tinggalkan. Main G. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Kau terbayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Aku telah mati dan meninggalkan segala yang buruk, segala yang jahat, segala yang tidak benar. Karena Tuhanlah yang telah memberikan aku ciptaan baru, manusia baru. Dan itulah aku Tuhan, bukan aku lagi tapi Kristus, sehingga hidup kami di sini
Dipenuhi oleh kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Haleluya, hidup ini bulat makan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga, Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami sidang jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah diciptakan menjadi manusia baru, manusia yang sempurna di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang telah melakukannya melalui kematian dan kebangkitannya, membuktikan bahwa kami telah dipersatukan di dalam kematian melalui baptisan. Dan ketika kami boleh ada di situ, maka Tuhan yang menjadi kebenaran kami. Sekalipun kami masih lemah Tuhan, kami masih bisa berbuat yang salah, tapi Tuhan tidak membiarkan kami jatuh. Tuhan selalu mengangkat dan membawa kami bertumbuh, dan kami akan bertumbuh dalam kemenangan dan kemenangan atas segala dosa dan kesalahan, atas segala sesuatu yang buruk dan jahat, yang semua itu adalah manusia lama yang telah kami tinggalkan karena kami telah mati bersama dengan Kristus, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Bapa di surga, karena Kristus telah bangkit buat setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu, kami masih ada di dunia, kami masih butuh apa yang kami perlukan dari dunia. Oleh karena itu biarlah semua yang Kau berikan, Kau nyatakan buat kami sebagai realita hidup ini kami boleh hadapi, dan kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Dengan apa yang Kau nyatakan melalui kesembuhan, kami boleh memuji memuliakan Kau. Kelepasan dari segala persoalan dan kesulitan, kami boleh memuji memuliakan Kau. Karena di mana dan kapanpun keadaan yang boleh kami alami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau ya dan amin buat setiap kami. Kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang benar dan kudus dan memuliakan Kau. Berkati mereka Tuhan yang saat ini telah mendengarkan firman Tuhan, baik melalui on-site service maupun online service. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka rindukan daripada Tuhan boleh dialami secara nyata, karena Tuhan adalah jaminan hidup kami dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami ucap syukur atas segala berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gereja akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah gereja dimulai. Jemaat yang datang membawa kendaraan, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan memakai masker dan dalam kondisi sehat. Jemaat dihimbau agar berfellowship tanpa kontak fisik atau salam sehati. Jemaat yang hadir wajib mencuci tangan di tempat yang disiapkan gereja sebelum mengikuti ibadah. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang akan disiapkan di lobi sebelum memasuki ruang ibadah. Petugas ASE akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja.
Gereja telah melakukan perataan kursi dengan jarak aman dan jemaat tidak diperkenankan untuk menggeser, meminta tambahan bangku, atau apapun yang mengubah penataan dalam ruang ibadah. Jemaat diharapkan langsung pulang usai ibadah dan tidak berkerumun di lingkungan gereja. Baik, sebelum kita akhiri ibadah ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah minggu kemarin kita ibadah diteduhkan karena banjir di gereja dan juga mungkin di antara kita juga ada yang mengalami banjir. Semangat terus karena banjir ini ya tahunan lah gitu. Semangat terus. Kemarin Pak Gembala juga datang ke rumah orang tua saya, terima kasih dikasih beras ya. Makasih. Baik, yang kedua berita duka cita bagi kita semua bahwa telah meninggal pendeta pembantu Natali Tobing tadi malam jam 12. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kemudian pengumuman yang ketiga bahwa ibadah online ya ada nanti jam 1 siang dan ibadah sekolah minggu online juga ada nanti jam 5 sore. Diinformasikan ke anak-anak kita semua supaya mengikuti ibadah online sekolah minggu jam 5 sore. Sudah hampir 1 tahun, sudah lebih dari 1 tahun. Hampir 1 tahun, Hampir 1 tahun mereka sudah tidak beribadah bersama. Kemarin setelah tahun baru, guru-guru sekolah minggu kembali mengadakan program ini. Jadi diinformasikan ke teman-teman, ke tetangga segala macam yang punya anak kecil supaya mengikuti ibadah online sekolah minggu nanti sore jam 5 sore. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini semua ibadah-ibadah komisi diteduhkan, khususnya ibadah-ibadah yang kita biasa berfellowship bersama, tukar pikiran, kita bertanya, mungkin ada yang mengganjal, ada sesuatu yang kita belum tahu, kita bisa tanya, tapi hal itu sudah tidak ada selama 1 tahun ini. Jadi Pak Gembala berinisiatif supaya walaupun keadaan pandemi, ketemu fisik dibatasi, tapi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan harus tetap berapi-api dalam kita. Jadi Pak Gembala berinisiatif untuk mengadakan program
online Injil di Udara, namanya ABAM. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Jadi ada 3 tema utama yang sementara ini diberikan kepada jemaat. Yang pertama adalah kematian. Jadi apa sih yang kita mau tahu soal kematian, bahwa kita juga baru tahu, kita juga baru-baru ini mendengar kabar bahwa gembala senior kita, Pak Jacob Nawes, sudah meninggalkan kita, berpulang ke Bapa. Dia sudah mengakhiri tugasnya dengan baik. Dan apalagi yang kita mau ketahui tentang kematian menurut kekristenan? Apa yang kita harus siapkan dengan kematian, menuju kematian? Karena kematian itu bukan pilihan, kematian adalah hal yang pasti. Jadi jemaat boleh bertanya apa saja soal kematian. Yang kedua, tema kedua adalah iman. Iman, apa yang belum kita tahu mengenai iman? Boleh ditanyakan. Dan yang ketiga adalah emosi. Jadi apa yang mau kita tahu soal emosi? Kita boleh marah gak sih? Kayak tadi Pak Gembala bilang, boleh marah, Alkitab berkata boleh marah, tapi jangan sampai melewati matahari terbenam. Kira-kira itu. Jadi apa saja yang mau kita tahu soal firman Tuhan ini? Untuk yang pertama kita bagi ke 3 tema, jadi kematian, iman, dan emosi. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi sekretariat gereja, Ibu Grace, mungkin semua udah pada tahu nomornya, ada di grup. Jadi dengan format seperti itu yang ada di layar multimedia. Jadi Bapak Ibu Saudara sertakan nama, alamat, temanya apa, dan pertanyaannya apa. Dikirimkan ke sekretariat gereja, nanti kita kumpulkan, sekretariat gereja akan mengumpulkan dan akan dipilih beberapa pertanyaan yang sama berarti kan pertanyaannya digabungin aja jadi satu gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu. Jadi kira-kira itu pengumuman dari gereja, kiranya bisa kita segera kirimkan kalau kita mau ke sekretariat, dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Gembala. Kira-kira itu pengumuman dari gereja. Mari kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa Mengakhiri dari ibadah kami pada pagi yang indah ini, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan senantiasa menopang dalam seluruh keberadaan, baik melalui pujian, firman Tuhan maupun beberapa hal yang boleh kami sampaikan kepada jemaat. Terima kasih ya Bapak, terpuji namamu, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertailah setiap jemaatmu, baik kami yang mengadakan ibadah secara onsite, mereka yang hadir di tempat ini, mereka akan pulang. Tuhan sertai. Pun mereka yang ada di rumah, yang tetap ada di rumah, Tuhan juga memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita terima berkat dari Tuhan dan angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan berkat Tuhan pada akhir ibadah ini, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih.
memberkati.